begitu masuk dalam peperangan rohani merasa babak belur dan mendapati bahwa mereka benar-benar kelelahan untuk mengikuti dan iblis telah membawa mereka masuk dalam permainan mereka. Mereka mulai memunculkan mengenai roh-roh yang ada di dunia ini. Roh harimau, roh beruang, roh singa, dan segala macam roh-roh yang membuat banyak orang percaya melakukan peperangan lebih fokus kepada kekuatan iblis dibanding dengan apa yang telah Yesus lakukan. Kebenarannya bahwa kita harus melihat identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Beberapa ayat-ayat berkata kepada kita mengenai identitas kita di dalam peperangan ini. Efesus 2 ayat 6 berkata, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bahwa juga dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, bahwa lebih besar Dia yang ada di dalam kita daripada Dia yang ada di dalam dunia ini. Lebih besar Dia yang ada di dalam hidup kita daripada roh yang ada di luar sana. Roma 8 ayat 37 menegaskan tentang kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bahkan Filipi pasal 4 mengatakan bahwa orang Kristen harusnya bisa benar-benar menyatakan, aku sanggup menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pada waktu Paulus masuk ke kota Efesus di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita tidak pernah mendapati bagaimana Paulus melakukan satu pemetaan yang rumit untuk merebut daripada kota Efesus. Paulus masuk dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan, yang dia bawa di dalam hidupnya. Kita tidak pernah menjumpai bagaimana Paulus mulai mengikat roh-roh jahat, melawan penguasa-penguasa angkasa daripada kota yang mereka injili. Karena mereka mengerti bahwa mereka sedang masuk dengan nama Yesus yang berkuasa. Saya tambahkan beberapa ayat-ayat yang membuat kita bisa mengerti mengenai identitas kita di dalam peperangan rohani di hari-hari ini. Yaitu bahwa Yesus telah mengalahkan iblis. Ini adalah fakta daripada spiritual warfare, peperangan rohani yang harus kita mengerti. Dalam Kolose 2 ayat 15 dikatakan, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bahkan dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 juga, setan sudah tidak berdaya. Dikatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yesus memiliki semua kuasa dan otoritas. Dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saya tambahkan dalam Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, kita tidak lagi ada di bawah kendali setan. Dan bahkan dia tidak bisa menjamah kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 dan 19 berkata, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saya berdoa biarlah kita punya pemahaman ini. Kita mengerti identitas kita dalam Kristus, yaitu bahwa semua kemenangannya sudah Dia berikan bagi kita yang sudah dilakukan oleh Yesus terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati kita.